melihat kejadian dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dahsyat atas pasukan gajah tersebut, sehingga Naufal melantunkan bait syairnya. Dikisahkan bahwa gubernur Yaman pada saat itu yang bernama Abraha punya ambisi kuat agar manusia mau beralih melakukan haji dari Ka'bah menuju negerinya. Sehingga untuk mewujudkan ambisinya tersebut, dirinya membangun sebuah gereja yang menyerupai Ka'bah. Lalu ia mulai menyebarkan ambisinya dengan mengajak orang untuk berhaji ke tempatnya. Dalam rangka mencegah mereka berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar berita itu, orang-orang Arab marah besar sehingga ada orang dari kalangan mereka yang datang berkunjung pada gereja itu yang dijadikan oleh penguasa Yaman sebagai Ka'bah. Kemudian pada suatu ketika orang Arab tadi buang kotoran lalu melumurinya pada tembok gereja. Mengetahui kejadian itu, gubernur murka besar, dan ketika mengetahui bahwa itu adalah perbuatan orang-orang Arab, maka dirinya memobilisasi pasukan besar menuju Mekah, dan yang jadi tunggangan mereka adalah gajah. Di tengah jalan tatkala melewati negeri Katham, mereka dihadang oleh Naufal bin Habib bersama pasukannya. Namun dengan mudahnya mereka dikalahkan dan dihancurkan oleh Abraha. Hingga akhirnya Naufal bin Habib menjadi tawanan mereka. Setelah itu dirinya dijadikan sebagai penuh jalan ke negeri Hijaz. Dan ketika Abraha sudah berada di kota Mekah dan sudah siap-siap memasukinya dan tengah mempersiapkan gajahnya yang berbadan paling besar yang bernama Mahmud dan memobilisasi pasukannya ke arah Mekah, datanglah Naufal bin Habib dan berdiri di samping gajah itu lalu memegangi telinganya sambil membisikkan, "Mogoklah hai Mahmud, kembalilah dengan benar ke tempat dari mana kamu datang, sebab kamu kini sedang berada di negeri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang haram." Kemudian dia melepaskan telinganya. Tak lama kemudian gajah itu benar-benar mogok, tidak mau berdiri. Naufal bin Habib lalu segera pergi dan berlari kencang menuju gunung dan naik ke puncaknya menyatu bersama warga Quraisy. Adapun bala tentara bergajah, maka mereka memukuli gajahnya agar mau berdiri. Namun gajah tersebut tidak mau bergeming. Mereka mencoba memukul dan mencambuk dan memasukkan senjata ke bagian tubuh yang lembek, lalu menekannya supaya gajahnya mau berdiri. Namun tetap saja tidak berhasil. Anehnya, tatkala mereka mengarahkan gajahnya ke arah Yaman, maka segera bangkit dan berjalan cepat. Ketika diarahkan menuju Syam juga demikian, bangkit dan berjalan cepat. Ke arah timur juga demikian, akan tetapi ketika diarahkan menuju Mekah, gajahnya langsung duduk. Dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka burung dari arah laut yang bagaikan layang-layang menyambar dengan berbondong-bondong, dan setiap burung membawa 3 buah batu seukuran kerikil. 1 batu berada di paruhnya dan yang 2 di kakinya. Tidak ada 1 batu pun yang menimpa mereka, melainkan pasti hancur, dan tidak semuanya pasukan ini terkena lemparan batu tersebut. Maka mereka lari berpencar mencari jalan pulang. Lalu mereka bertanya kepada Naufal supaya memberitahu arah jalan pulang ke arah negerinya. Sedangkan Naufal sudah berada di puncak gunung bersama warga Quraisy dan warga Arab lainnya melihat kejadian dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dahsyat atas pasukan gajah tersebut, sehingga Naufal melantunkan bait syairnya. Tiada tempat berlari bila Tuhan yang mengejarnya, dan Arsyamlah yang kalah bukan menang. Kejadian itu terjadi tepatnya 40 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan sebagian saksi mata peristiwa itu masih hidup manakala Muhammad SAW diangkat menjadi utusan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Maksudnya
Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka serta usaha yang mereka lakukan itu menghancurkan Ka'bah sebagai perbuatan yang tidak punya pegangan yang mengantarkan pada kebinasaan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebab kehancuran mereka, wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Maksudnya sekumpulan burung yang berpencar, dan burung ini berwarna hitam dari arah laut dengan berbondong-bondong. Pada tiap burung membawa 3 buah batu kerikil, 2 buah batu di kakinya dan satunya lagi di paruhnya. Tidaklah batu tersebut mengenai suatu melainkan menghancurkannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tugas burung tadi dengan mengatakan tarmihim bihijaratim min sijil, yang artinya yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang dibakar. Para ulama tafsir ada yang mengatakan batu tersebut terbuat dari tanah yang terbakar di neraka jahanam yang sudah diperuntukkan khusus untuk mereka dengan tulisan nama dalam setiap batu tersebut. Dan apabila batu tersebut mengenai mereka maka menembus sampai keluar dari duburnya, dan ukuran batu itu seperti kerikil kecil. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan akhir dari perjalanan anak manusia yang sombong di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, yaitu mereka seperti dedaunan yang dimakan ulat. Lalu ulat tersebut melemparkannya jatuh ke bawah, dan ada yang mengatakan maksudnya mereka seperti dedaunan yang dimakan ulat sehingga tinggal batangnya. Sahabat Azkarpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini yang pertama ialah inilah akhir perjalanan dari setiap orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala dan memerangi Allah Subhanahu wa taala serta menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya yang artinya, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagai siksa yang pedih. Al-Quran Surah Al-Hajj. Di dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni seorang yang zalim hingga ketika Allah menyiksanya. Dia tidak memperdulikannya. Kemudian beliau membacakan firman-Nya yang artinya, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Kemudian pelajaran yang kedua, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan dia mampu melakukan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah. Quran Surah Yasin. Sahabat Azkarpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu semata-mata dari kami pribadi. Apabila ada kelebihan itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.